Selamat pagi pemirsa, kembali Anda bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia di edisi hari ini Kamis 12 Juni 2025. Kembali Bang Kumis hadir untuk menindaklanjuti peristiwa laporan warga dugaan penipuan dan penggelapan uang rekrutmen tenaga kerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Informasi ini sudah beredar viral dan hari ini Bang Kumis mau kembali mengkonfirmasi Kapolsek Labuan terkait perkara ini. Dari Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Sejumlah warga di Kecamatan Carita dan Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten tertipu lowongan pekerjaan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Labuan atau RSUD Haji Muhammad Irsyad Jueli oleh seorang ibu rumah tangga berinisial S alias Intan Permatasari dan T alias Tanti. Pelaku mengiming-imingi kepada para korban bisa memasukkan kerja di RSUD Labuan dengan membayar 1 juta hingga 7 juta rupiah. Tercatat sedikitnya ada 13 orang warga yang tertipu dengan nominal yang variatif, mulai dari 1 juta hingga 7 juta rupiah. Para korban yang tertipu itu pun melaporkan ke Polsek Labuan dan bahkan sampai mencari terduga pelaku di kontrakan yang berada di Kampung Karet, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Namun pelaku diduga sudah kabur. Kayaknya kabur ini. Udah berantakan sih. Kapolsek Labuan Kompol Waras Wahyudi membenarkan adanya sekitar 13 orang melaporkan 2 orang ibu rumah tangga berinisial I dan S yang melakukan penipuan dengan modus bisa memasukkan warga bekerja di RSUD Labuan. Ia menyebut kerugian yang dialami para korban sangat variatif, mulai dari 1 juta hingga 7 juta rupiah. Kapolsek bisa jelaskan untuk peristiwa laporan beberapa warga Labuan terkait dugaan penipuan yang ini lagi viral nih. Bisa dijelaskan bagaimana sih itu awal-awalnya? Baik, terima kasih Kumis. Memang akhir minggu ini ada beberapa warga masyarakat ya melaporkan kejadian kalau yang dirasakan warga masyarakat itu penipuan dan penggelapan. Ada warga masyarakat yang sekitar pertama melapor sebanyak 7 orang, kemudian yang kedua ada rombongan 6 orang. Kemudian dugaan mereka merasa kecewa karena memang diiming-imingin oleh oknum ibu rumah tangga yang memang bisa memfasilitasi masuk bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan sebagai tenaga non medis. Beberapa korban memang ada menyerahkan uang atau dijanjikan masuk menjadi tenaga kerja bervariasi ya, mulai dari 1 juta sampai dengan bahkan ada yang menyerahkan sampai 7 juta. Kemudian pelaku ini inisial I dan S yang dilaporkan. Kemudian langkah yang memang harus dilakukan oleh kami adalah melakukan pengembangan terhadap kasus ini, mengumpulkan para saksi, kemudian mencari alat bukti, mungkin ada kwitansi, ada bukti transfer kepada yang bersangkutan, sehingga memang kami bisa melakukan langkah-langkah upaya hukum, melakukan lidik sidik di Polsek Labuan. Pak, apakah memang menutup kemungkinan masih akan bertambah yang jadi korban ini, Pak? Sesuai informasi masih ada 2 orang lagi. Ya, jadi mungkin masih ada 2 orang lagi yang memang belum melaporkan peristiwa ini. Dengan dilaporkannya terduga pelaku ke pihak kepolisian, para korban berharap agar para terduga pelaku bisa ditemukan sehingga tidak ada lagi banyak korban. Di tempat dan waktu yang berbeda, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pandeglang, Udi Judi, di sela-sela kesibukannya saat menggelar hitanan massal di kediamannya
Udi mengatakan, Saya sangat menyesalkan sekali atas informasi ini ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan informasi. Kedua, sangat menyesalkan sekali ya, bahwa hal itu bisa terjadi karena Gubernur Banten Pak Andra Soni ya telah mewanti-wanti bahwa jangan sampai ada titip punitif ya, jangan sampai ada gratifikasi kaitan dengan titip punitif tenaga kerja. Gitu. Jadi harus dilakukan secara profesional. Apalagi ini orang diambil uang, kerja tidak dapat. Nah ini harus segera ada tindakan yang konkret ya dari semua pihak, baik termasuk dari penegak hukum pun harus segera bergerak. Kami akan menggali terus informasi ini ya, karena ketika bicara kewenangan ya, ini kan RSUD Banten bukan kewenangan kami. Namun walaupun demikian, saya akan secara langsung memberikan informasi ini terhadap Pak Gubernur Banten, Pak Andra. Untuk ditindaklanjuti ya? Akan kami tindak lanjuti. Makanya nanti kita bareng-bareng lah cari informasi yang valid, yang akurat, ya, yang otentik tentunya. Siap.